Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam membahas senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Pada sesi ini kita akan membahas tentang senyawa terpenoid. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah definisi dan struktur dari senyawa terpenoid. Yang kedua, peran dari senyawa terpenoid di alam. Yang ketiga, penggunaan senyawa terpenoid. Yang keempat, biosintesis senyawa terpenoid. Saya akan membahas definisi dan struktur dari senyawa terpenoid. Yang pertama, tumbuhan dan hewan itu dapat menghasilkan berbagai jenis senyawa kimia. Dan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan, hewan, itu bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu dikategorikan sebagai metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer adalah satu senyawa yang umum terdapat pada semua jenis spesies, di mana senyawa ini menjadi ciri khasnya itu adalah jenis protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleik. Metabolit sekunder itu sering disebut sebagai senyawa natural product, di mana contohnya adalah alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan polipeptida. Metabolit sekunder itu kadangkala bisa menjadi senyawa yang diproduksi oleh suatu spesies, tapi tidak diproduksi oleh spesies lain. Dia seperti individual secondary metabolite. Artinya, kalau pada metabolit primer, apapun jenis spesiesnya, mereka akan bisa memproduksi protein, lemak, asam nukleat, itu sama. Semua spesies itu memproduksi senyawa yang sama. Tapi berbeda dengan senyawa metabolit sekunder, dia bisa jadi dia diproduksi oleh spesies yang satu, A, kemudian spesies yang B tidak kita temukan senyawa metabolit sekunder ini. Itu yang sehingga menyebabkan senyawa metabolit sekunder itu kadang menjadi suatu ciri khas dari suatu spesies tertentu. Dan ini sedikit gambaran dari biosintesis dari senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan, di mana yang pertama adalah ketika proses fotosintesis terjadi, maka dia akan menghasilkan senyawa metabolit primer. Dan dari metabolit primer inilah yang kemudian akan membentuk berbagai prekursor, membentuk senyawa metabolit sekunder. Seperti kita lihat di sini, dari metabolit primer yang dihasilkan dari proses fotosintesis, dia bisa menghasilkan senyawa misalnya eritrosa 4-fosfat, fosfoenol pirufat, 3-fosfogliserat. Dia akan menghasilkan berbagai prekursor ataupun berbagai senyawa melalui berbagai jalur metabolisme. Misalnya dari sini, eritro 4-fosfat ataupun fosfoenil pirufat, dia akan melewati satu jalur yang disebut dengan asam sikimat. Di sini akan menjadi jalur pembentukan senyawa aromatik, asam amino, sehingga nanti akan menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid. Kemudian kalau dari pirufat yang akan menghasilkan asetil koenzim A, dia akan bisa melewati satu jalur asam malonat, dia akan menghasilkan satu senyawa fenolik. Dan kemudian dari jalur pirufat juga melalui asetil koenzim A, kemudian dia akan melewati pembentukan senyawa asam mefalonat, maka dia bisa membentuk satu senyawa terpen. Ini juga dari pirufat melewati satu jalur MET, metil eritritol, dan dia akan membentuk senyawa terpenoid. Nah, pada sesi ini kita akan membahas ini. Kita akan membahas bagaimana terbentuknya senyawa metabolit sekunder dari terpen. Dia terbentuk melalui dua jalur, yaitu jalur asam mefalonat dan jalur metil eritol, MET. Sekarang kita coba lihat secara umum
apa itu terpen ataupun terpenoid? Terpenoid itu sering digambarkan sering disebut sebagai senyawa terpen, terpenoid itu sama saja. Itu adalah merupakan suatu grup, suatu kelompok senyawa metabolit sekunder yang ditemukan di alam itu jumlahnya paling besar. Dan variasi strukturnya senyawa itu juga sangat besar. Kalau kita boleh mendefinisikannya, terpenoid itu adalah suatu senyawa yang mempunyai struktur yang mengandung kerangka karbon yang terbentuk dari unit-unit isopren. Mana katanya di sini dia bergabung dengan cara unit isopren tersebut dengan kepala ekor. Kita coba lihat nanti apa yang disebut dengan kepala ekor. Isopren, apa itu isopren? Katanya tadi terpenoid itu adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang terbentuk dari penggabungan dari beberapa unit isopren. Nah, sekarang kita coba bahas dulu apa itu isopren. Isopren itu ini nih, kalau kita nyebut struktur dari isopren itu ya ini yang struktur isopren. Tapi yang disebut dengan terpenoid itu adalah dia terbangun oleh unit-unit isopren. Ini unit-unit isopren itu, mana isopren itu mempunyai atom C-nya itu 5. Jadi dengan sendiri kalau katanya tadi terpenoid itu terbentuk dari penggabungan dari beberapa unit isopren dan kita tahu isopren itu mempunyai atom C5, berarti dengan sendirinya terpenoid itu terbangun dari berbagai kelipatan 5. Jadi kelipatan 5 sehingga membentuk variasi dari jenis-jenis senyawa terpenoid. Isopren itu sendiri diketahui adalah merupakan satu produk dekomposisi dari beberapa jenis senyawa hidrokarbon siklik yang secara natural, dan kemudian dia dianggap sebagai building block, berarti senyawa pembangun dari senyawa terpenoid. Itu juga dianggap juga yang isopren itu disebut dengan isoprenoid. Isopren sebenarnya dia diproduksi secara natural, dan kemudian dia isopren itu sendiri nanti yang akan saling bergabung membentuk terpenoid. Tapi sebenarnya yang benar-benar kita bilang aktif secara biokimia itu adalah ada 2 jenis isopren sebenarnya. Kan tadi kita tahu isopren itu ada C-nya 5. Berarti hanya 2 jenis isopren saja sebenarnya yang aktif untuk membentuk berbagai senyawa terpenoid. Dan apa isopren yang aktif itu ada 2, yaitu dimetil alil pirofosfat dan isopentenyl pirofosfat. Ini kita sebut DMAPP, dimetil alil pirofosfat, DMAPP, dan isopentenyl pirofosfat sebagai IPP. Ini dimetil ya, dimetil alil pirofosfat, dan ini isopentenyl pirofosfat. Jadi 2 unit isopren inilah ya, 2 isopren aktif inilah yang saling bergabung, saling membentuk berbagai variasi dari senyawa terpenoid. Sekarang, dan tadi katanya adalah senyawa terpenoid adalah senyawa yang terbentuk dari penggabungan dari beberapa unit isopren. Isopren adalah C5. Nah, sekarang dia bergabung katanya. Bagaimana cara bergabungnya itu sehingga nanti kita bisa melihat ada pembagian ya, ada monoterpenoid, nanti sesquiterpenoid dan lain sebagainya. Bagaimana cara dia bergabung itu ada satu aturan yang disebut dengan aturan isopren, di mana dia diperkenalkan oleh Wallach pada tahun 1887, di mana menurut aturan ini terpenoid itu definisikan sebagai suatu senyawa yang mengandung kerangka karbon yang terbangun dari penggabungan dari beberapa unit isopren. Itu peraturan ini. Dimana kalau kita lihat struktur dari isopren itu sendiri sebenarnya adalah 2 metil buta 1,3 DNA. Ini yang struktur isopren. Tapi kan yang untuk pembangun dari senyawa terpenoid itu adalah unit isoprennya. Jadi kan kita punya atom C itu 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang di sini. Dan kalau kita boleh mensederhanakannya, dia mengibaratkan seperti senyawa ini seperti kecebong, seperti ini nih. Jadi ini dianggap kepala, dan ini adalah ekor. Nah, ini pengandaian seperti ini akan membuat kita nanti akan melihat pola-pola yang jelas
atau suatu pola yang paling banyak terjadi dalam proses penggabungan unit isopren ini untuk membentuk senyawa terpenoid. Menurut aturan isopren, senyawa terpenoid itu didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung kerangka karbon yang tersusun oleh penggabungan dari beberapa unit isopren. Dan kita sudah jelaskan tadi bahwa untuk menyederhanakan isopren itu kita kategorikan ada yang kepala, ada yang ekor. Nah, sekarang penggabungannya itu seperti apa? Ada 3 pola penggabungannya, yaitu kepala ekor, ekor-ekor, dan kepala-kepala. Dan yang paling umum pola penggabungan itu adalah kepala ekor dan disebut sebagai pola penggabungan yang reguler. Ini contohnya, kita lihat di bagaimana proses dia bergabung itu antara kepala dengan ekor itu bergabung 1 dengan 4, kepala dengan kepala itu 1-1, dan ekor dengan ekor 4-4. Kemudian inilah konsep sederhananya dari bagaimana kepala ekor itu dalam kombinasi membentuk suatu senyawa terpenoid. Seperti ini contoh, di beberapa contoh. Ini contoh dari senyawa terpenoid, contohnya graniol. Kita akan lihat nih bagaimana dia pola bergabung. Ini ekornya, ini kepala. Ini ekor, ini ekornya, ini kepala. Ini ekornya, ini kepala. Ini polanya seperti ini. Dan inilah, ini untuk yang sederhananya, dan ini kalau ketika dia membentuk lebih lanjut bentuk siklik. Sekarang kita coba lihat akibat yang tadi saya bilang di aturan isopren yang menyatakan bahwa suatu senyawa metabolit itu terbentuk dari penggabungan dari beberapa unit isopren. Nah, sekarang seberapa banyak sih unit isopren itu bergabung? Itu akan menyebabkan kita bisa mengklasifikasikan senyawa metabolit, senyawa terpenoid tersebut. Kalau senyawa tersebut punya hanya 1 unit isopren saja, maka kita sebutnya sebagai hemiterpenoid. Nah, kalau misalnya ada 2 unit isopren bergabung sehingga tadi kan 1 unit isopren itu punya atom C-nya 5 sehingga menjadi atom C-nya itu menjadi 10, maka kita menyebutnya sebagai monoterpenoid. Kemudian kalau ada 3 unit isopren sehingga atom C-nya menjadi 15, maka kita sebutnya sebagai senyawa sesquiterpenoid. Kemudian kalau misalnya ada 4 unit isopren, maka kita menyebutnya sebagai senyawa diterpenoid. Kalau 5, sesterpenoid. Kalau 6, C-nya 30 disebut dengan triterpenoid. Kalau 8, C-nya 40 kita sebut dengan tetraterpenoid. Kalau lebih 8 kita sebut sebagai polyisoprenoid. Dan kita coba masuk yang kedua, peran dari senyawa terpenoid di alam. Kita boleh mencoba membaginya atas 3 fungsinya, yaitu perannya sebagai fungsional, defense, dan komunikasi. Peran fungsional dari terpenoid itu di mana terpenoid itu memberikan suatu peran kunci dalam proses metabolik dari suatu organisme di mana dia diproduksi. Contohnya di sini, contoh dari senyawa terpenoid yang dia berperan menjalankan fungsi dari tumbuhan penghasilnya di sini adalah karotenoid. Karotenoid itu adalah salah satu contoh dari senyawa terpenoid. Dia penting dalam proses fotosintesis. Kemudian ada yang disebut dengan gibberellin, asam absisat. Dia itu penting dalam sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada lagi fitosterol. Itu adalah contoh dari senyawa terpenoid juga. Dia merupakan elemen yang penting dalam pembangun struktur membran dari satu tumbuhan. Kemudian peran yang keduanya, defense, pertahanan, di mana tumbuhan ataupun hewan itu menggunakan terpenoid itu sebagai senyawa perlindungan bagi dia. Itu adalah dia menghasilkan, memproduksi senyawa terpenoid itu sebagai bentuk perlindungannya. Kalau kita ibaratkan contohnya itu adalah seperti senyawa sistem imun. Jadi ketika ada serangan dari luar, maka dia akan menghasilkan satu senyawa. Nah, senyawa yang dihasilkan itu adalah contohnya itu adalah terpenoid. Dan ada 2 cara tumbuhan memproteksi dirinya, mempertahankan dirinya dari serangan dari luar. Itu adalah yang pertama dia memproduksi resin. Di mana resin ini akan terbentuk jika tumbuhan tersebut dilukai. Maka ketika dirusak, maka
untuk melindungi dirinya biar bertahan dan melindungi dirinya dari karena luka itu ada mikroorganisme dan sebagainya, maka dia memproduksi resin. Nah, resin itu banyak mengandung terpenoid. Ada juga cara yang kedua itu adalah dia menghasilkan suatu senyawa yang membuat hewan ataupun tumbuhan, kalau kita bicara tumbuhan, itu menjadi tidak menarik lagi bagi predator gitu loh. Sehingga jadi ketika predator datang ke tumbuhan itu dia langsung pergi karena dia tidak nyaman dengan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi. Itu dan senyawa itu bisa jadi adalah berupa senyawa terpenoid. Kita bisa temui ada beberapa tumbuhan yang ketika dirusak dia akan menghasilkan suatu resin yang sebenarnya itu adalah bentuk pertahanan dirinya. Misalnya pada tumbuhan pinus, ketika dirusak itu batangnya, maka dia akan menghasilkan satu resin yang dikenal dengan rosin. Seperti ini, kita misalnya dirusak kulit batangnya ini, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa bentuk resinnya yang sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi dirinya terhadap serangan mikroorganisme. Berarti ketika ada luka dia mau membentuk lapisan yang bisa melindunginya dari serangan dari mikroorganisme ataupun jamur misalnya. Kemudian ada lagi kalau seperti kita tahu tumbuhan karet, untuk mendapatkan hasilnya kan kita harus melukainya dulu, kemudian baru keluar resinnya. Kemudian ada lagi satu resin yang memberikan satu aroma yang khas yang dihasilkan oleh tumbuhan Commiphora abyssinica, di mana dia sebenarnya fungsinya sama, dia akan melindungi luka tersebut yang tujuannya adalah untuk menghindari agar bakteri atau fungi itu masuk ke dalam bagian yang luka, dan ternyata resin ini kita udah manfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya dia bisa menjadi ingredient untuk parfum karena dia memberi aroma yang khas, ataupun dia kita gunakan sebagai antiseptik ataupun pengawet karena dia punya aktivitas antibakteri. Jadi resin yang dihasilkan itu dalam rangka menghalangi bakteri itu ternyata dia antibakteri, dan itu yang kemudian kita manfaatkan sebagai antiseptik ataupun pengawet. Ini adalah contoh dari resin tadi. Yang kemudian kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu komunikasi. Terpenoid itu bisa digunakan sebagai chemical messenger. Ada dua jenisnya, itu adalah kalau komunikasinya itu terjadi antara hanya bagian yang berbeda dari satu organisme, maka kita sebut senyawanya itu adalah hormon. Dimana seperti kita lihat di sini asam gibrelat itu adalah satu hormon yang digunakan untuk mengontrol laju pertumbuhan dari satu tumbuhan. Ada lagi kita sebut dengan semiochemical, yang dimana dia terpenoid berfungsi sebagai semiochemical, yaitu dia membawa sinyal, membawa pesan dari satu organisme ke organisme lain. Semiochemical itu sendiri kita bisa coba bedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan feromon, ada yang disebut dengan allelochemical. Kalau feromon itu dia menyampaikan pesan itu untuk spesies yang sama. Kalau allelochemical itu dia pesannya itu dia sampaikan yang tujuan itu adalah untuk spesies yang berbeda. Allelochemical ini juga dibedakan lagi jadi alomon, kairomon, dan sinomon. Kalau alomon itu adalah memberikan benefitnya itu adalah memberikan sinyal. Kalau kairomon itu adalah menerima sinyal, sedangkan sinomon itu menerima dan memberi. Kita lihat contohnya saja di sini seperti camphor dan limonen. Itu disebut dengan alomon karena dia diproduksi oleh suatu tumbuhan itu untuk melindungi tumbuhan dari serangan dari serangga. Sehingga dari suatu tumbuhan yang mengandung camphor ataupun limonen, serangga itu bisa melihat itu adalah alarm bahwa dia tidak bisa mendekat, karena itu dia tidak akan mendekat ke tumbuhan tersebut karena dia ada yang dia pancarkan itu berupa camphor dan limonen yang tidak pas buat dia. Kemudian ada lagi myrcene. Katanya myrcene adalah satu kairomon. Dia diproduksi oleh satu Ponderosa pine itu di mana dia akan menarik kumbang pada kumbang kulit batang. Kemudian yang kalau graniol yang biasa ditemukan pada beberapa tumbuhan bunga itu adalah kita bisa menyebutnya sebagai sinomon karena dia menarik dari satu serangga untuk mendekati bunga. Kemudian setelah serangga mendekati bunga, maka dia juga
serangga itu kemudian akan menemukan nektar, kemudian dia akan melakukan polinasi. Dan kita coba lihat kegunaan dari senyawa terpenoid. Beberapa dari senyawa terpenoid telah dimanfaatkan dalam bidang sektor industri, digunakan sebagai pemberi aroma, kemudian pewangi, kemudian sebagai rempah-rempah. Dia juga bisa digunakan dalam industri kosmetik dan makanan. Sekarang kita coba lihat ada berapa struktur kimia dari senyawa terpenoid yang berperan sebagai pemberi aroma ya, misalnya mentol, kemudian limonen, karbon, dan lain sebagainya. Ini juga ada eukaliptol. Kemudian selain untuk sebagai dalam sektor industri, juga kita bisa manfaatkan terpenoid dalam bidang kesehatan. Dia telah dilaporkan memiliki berbagai aktivitas farmakologis, dan yang kita tahu sekarang beberapa dari senyawa yang mempunyai struktur terpenoid ini telah digunakan dan telah beredar obatnya. Itu sebagai contohnya adalah anti malaria itu artemisinin, dan juga anti kanker itu paclitaxel. Dan kita coba lihat biosintesis dari senyawa terpenoid. Terpenoid itu bisa menghasilkan struktur kimia yang sangat bervariasi. Itu sebenarnya dia hanya diturunkan oleh satu unit isopren. Jadi gabungan-gabungan dari unit isopren ini akan membentuk variasi dari senyawa terpenoid. Dan tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa yang walaupun kita bicara tentang isopren itu dihasilkan secara natural, tapi yang aktif itu hanya unitnya itu kita nyebutnya isoprenoid itu adalah dua, yaitu dimetil alil pirofosfat dan isopentenyl pirofosfat. Dan untuk membentuk dua unit isopren yang aktif secara biokimia itu, maka dia bisa melewati dua jalur metabolisme, dua jalur, yaitu yang pertama dia bisa melalui pembentukan jalur, dia bisa terbentuk melalui jalur asam mevalonat. Yang kedua dia bisa masuk melalui jalur metil eritritol fosfat atau disebut dengan MET. Kita bisa lihat di sini bahwa senyawa dari asetil ke enzim A, kemudian berbagai kondisi menyebabkan dia berubah menjadi asam mevalonat, kemudian dia akan menghasilkan isopentenyl pirofosfat. Kemudian dari asam pirofat dia bisa menghasilkan 1-deoksideselulosa 5-fosfat, dia akan menghasilkan isopentenyl pirofosfat IPP. Dan kemudian IPP itu akan terjadi isomerisasi dari IPP membentuk DMAPP. Nah, kemudian kedua senyawa isoprenoid ini akan bergabung untuk membentuk suatu senyawa yang menjadi prekursor untuk C10, yaitu monoterpenoid. Dan inilah prekursor untuk monoterpenoid, kita sebut di sini adalah granil pirofosfat. Dia terbentuk dari penggabungan dari IPP dengan DMAPP. Selanjutnya, dari granil pirofosfat, IPP nambah lagi nih, sehingga menyebabkan prekursor untuk C15 atau sesquiterpen, di mana yang C15 itu prekursornya kita sebut dengan farnesil pirofosfat atau farnesil difosfat, disebut dengan FPP. Kemudian lagi nambah lagi IPP-nya sehingga menyebabkan C-nya menjadi 20. Dia menjadi prekursor untuk diterpenoid, dan ini disebut dengan granil difosfat. Selanjutnya IPP nambah lagi ke granil pirofosfat menjadi C25. Itu adalah prekursor untuk sesterpen, di mana prekursor itu kita sebut dengan farnesil granil difosfat atau farnesil granil pirofosfat. Dan ini yang kita coba lihat tadi, bahwa dari manapun lah jalurnya, maka yang terbentuk itu adalah IPP, kemudian menjadi DMAPP, kemudian DMAPP dengan IPP bergabung membentuk C10, kemudian tambah lagi IPP aktif menambah menjadi C15, tambah lagi menjadi C20, C25, dan apakah kemudian untuk C30, C25 ini kemudian ditambah lagi IPP? Tidak. C30 itu terbentuk dari penggabungan dua kali dari C15. Jadi dia membentuk dengan pola yang irregular. Dia menjadi C15 jadi C30. Jadi triterpenoid. Sama halnya dengan yang tetraterpenoid C40. Dia terbentuk juga dari penggabungan dua unit dari prekursor dari C20.
Demikian saya sampaikan untuk pendahuluan dari senyawa terpenoid, dan ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk penyampaian materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.